Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani, NIM 20102074, Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 3. Pada video ini, saya akan mempresentasikan resum dari setiap pertemuan mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Ekonomi Indonesia. Sistem Ekonomi Indonesia. Sebelum mengetahui apa sih sistem ekonomi Indonesia itu, sebaiknya kita harus tahu dulu pengertian sistem atau ekonomi. Nah, jadi pengertian sistem itu adalah suatu sekumpulan atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Pada dasarnya, suatu sistem itu adalah organisasi besar yang mana menjalin hubungan subjek ataupun objek ataupun perangkat dalam suatu lembaga tertentu. Ekonomi adalah suatu sistem aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, konsumsi barang dan jasa, dan juga pertukaran. Apa sih pengertian dari sistem ekonomi? Pengertian dari sistem ekonomi itu adalah suatu perpaduan dari aturan maupun cara-cara yang menjadi suatu kesatuan yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam perekonomian. Sistem ekonomi itu dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, dan yang kedua itu dibagi menjadi berdasarkan ideologinya. Untuk yang pertama, berdasarkan koordinasi dan mekanismenya itu dibagi lagi nih menjadi 3. Yang pertama berdasarkan sistem ekonomi tradisi, yang kedua sistem ekonomi pasar, dan yang ketiga sistem ekonomi komando. Yang pertama ada sistem ekonomi tradisi. Koordinasinya berdasarkan tradisi perekonomian yang masih sangat sederhana. Kegiatan ekonominya juga sangat terbatas, nggak bebas. Terus tuh kegiatan ekonominya juga mereka tuh nggak mencari keuntungan, tetapi mereka untuk mendapatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Yang kedua, sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi komando ini dia berpusat dari arahan pemimpin yang atasnya gitu, pemimpin kekuasaannya. Nah, jadi misal kekuasaannya bilang apa, mereka harus ikutin kayak gitu. Nggak bisa mengikuti sistem ekonomi pasar. Jadi, semisal komandonya suruh apa, ya mereka ikutin, nggak bisa menolak ataupun apapun itu. Intinya harus sesuai dengan apa yang diperintahkan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, itu ada sistem ekonomi pasar. Nah, sistem ekonomi pasar ini mengandalkan kekuatan permintaan dan penawaran sebagai alat alokasi yang efisien. Nah, ini maksudnya gimana? Karena maksudnya itu misal nih permintaan konsumen itu banyak, misalnya barang-barangnya ini dikit, terus permintaannya ini banyak. Nah, otomatis itu akan membuat harga jual sangat tinggi karena barangnya ini kan dikit kan ya, jadi susah gitu didapatkannya. Terus tuh banyak orang-orang yang mau, jadi harus ditingkatkan gitu harganya karena sangat susah barangnya. Begitu juga sebaliknya, misalnya nih barangnya banyak, yang orang-orang yang butuhnya juga ini lumayan banyak, jadi dikasih harga murah biar saling menguntungkan gitu. Setelah tadi udah berdasarkan mekanisme dan koordinasinya, sekarang itu berdasarkan ideologinya. Nah, jika berdasarkan ideologinya ini terdapat dibagi juga 4. Yang pertama ada sistem ekonomi kapitalis, yang kedua sistem ekonomi sosialis, yang ketiga sistem ekonomi Islam, dan yang keempat yang terakhir itu ada sistem ekonomi campuran. Yang pertama itu ada sistem ekonomi kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis ini adalah sistem ekonomi yang aset produktif dan faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu maupun sektor swasta. Sistem ekonomi ini juga memberikan kebebasan yang besar bagi pelaku-pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang terbaik.
Jadi di sini di sistem ekonomi kapitalis ini itu tuh dia bebas, nggak ada batasan-batasan seperti sistem ekonomi sosialis. Secara garis besar, sistem perekonomian kapitalis ini memiliki 4 ciri-ciri. Yang pertama itu ada motif yang menggerakkan perekonomian ini mencari keuntungan. Yang kedua, pengakuan yang luas atas hak pribadi. Yang ketiga, ada perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Dan yang terakhir itu yang keempat, ada campur tangan pemerintah sangat minim. Campur tangan pemerintah sangat minim ini, pemerintah ini sama sekali nggak ada ikut campur dalam perekonomiannya. Jadi bebas gitu, nggak ada sama sekali, hampir sama sekali nggak ada campur tangan pemerintah di sistem ekonomi kapitalis ini. Yang kedua itu ada sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis ini adalah sistem ekonomi yang mengharuskan pemerintah memiliki dan menggunakan seluruh faktor produksi. Sistem ekonomi sosialis ini memiliki 3 ciri-ciri. Yang pertama itu kemakmuran akan tercapai dengan berdasarkan pada kemakmuran bersama melalui konsep kepemilikan sosial. Jadi di sini tuh nggak ada kepemilikan pribadi itu nggak ada. Jadi nggak ada milik sendiri, tetapi di sini itu miliknya bersama, nggak ada milik sendiri. Jadi yang ini nggak ada punya saya, tapi di sini tuh punya semuanya, punya seluruhnya. Jadi nggak ada milik pribadi, yang ada milik bersama gitu. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua itu sosialisme sebagai gerakan ekonomi muncul sebagai perlawanan terhadap ketidakadilan yang timbul dari kapitalis. Jadi nggak ada yang nggak adil, di sini tuh adil semua. Jadi yang satu milikin ini, yang lainnya juga harus milikin ini. Jadi nggak ada yang milikin, yang nggak ada juga yang nggak milikin. Jadi sama-sama harus milikin sama-sama gitu. Selanjutnya itu yang ketiga, ciri yang ketiga itu ada dalam masyarakat sosialis, hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Ya, yang macam yang tadi, mereka itu ngerasain semua, nggak ada yang nggak ngerasain. Sama kayak misalnya kita makan beras mahal, mereka harus beras mahal. Mereka makan beras murah, kita juga harus makan beras murah. Jadi sama rata gitu. Kalau di Indonesia kan menganut sistem ekonomi kapitalis ya. Jadi ada tuh kayak pembagian beras bulog gitu kan. Pembagian beras bulog itu kan biasanya untuk rakyat-rakyat yang kurang mampu ya. Nah, jadi untuk rakyat yang kurang mampu mereka makan beras bulog. Nah, untuk rakyat-rakyat yang mampu mereka makan beras-beras yang mahal, beras-beras yang enak. Nah, kalau di sistem ekonomi sosialis ini mereka tuh nggak ada yang kayak gitu. Jadi mereka misalnya mereka yang satu makan beras yang murah, ya udah berarti mereka makan beras murah, nggak ada makan yang beras mahal atau yang gimana. Pokoknya mereka sama semua. Jadi rasa kebersamaannya itu ada gitu dalam sistem ekonomi sosialis ini. Yang ketiga itu ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini bukan harus beragama Islam orang umat masyarakatnya gitu ya, enggak. Tetapi sistem ekonomi Islam ini dia ajaran-ajarannya ini berdasarkan ideologi dan ajaran-ajaran menurut syariat agama Islam, seperti berdasarkan hadis maupun Al-Quran. Nah, sistem ekonomi Islam ini juga memiliki cita-cita yang pastinya sama untuk mensejahterakan masyarakat dengan sumber daya ekonomi yang dialokasikan sedemikian rupa sehingga tidak seorang pun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Jadi semua itu harus sama gitu, nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk gitu. Nah, ciri-ciri ekonomi Islam itu, sistem ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama itu ekonomi syariah, yang kedua ekonomi kepemilikan, yang ketiga konsep kepemilikan, yang keempat itu kebebasan berekonomi, jadi bebas gitu, bebas gitu. Yang kelima itu spiritual dalam sistem ekonomi Islam. Yang keenam itu ada konsep rasionalitas ekonomi. Yang terakhir itu ada sistem ekonomi campuran.
Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini tidak hanya menggunakan satu sistem ekonomi aja, misalnya nggak hanya menggunakan sistem kapitalis aja atau sosialis aja gitu kan, atau ekonomi Islam aja gitu, tapi mereka menggabungkan dari beberapa sistem ekonomi. Jadi ada yang dua maupun ada yang tiga gitu. Intinya nggak cuma satu. Tentang saya akan membahas tentang landasan dari sistem ekonomi Indonesia. Landasan sistem ekonomi Indonesia. Landasan sistem ekonomi Indonesia ini ada tiga. Yang pertama, landasan ideal, landasan konstitusional, dan yang ketiga itu ada landasan operasional. Yang pertama ada landasan ideal. Landasan ideal ekonomi Indonesia ini adalah Pancasila, yang mana seluruh kegiatan perekonomian Indonesia itu berkaitan dengan beberapa azas. Yang pertama itu azas berketuhanan, yang kedua azas berperikemanusiaan, yang ketiga persatuan, dan yang keempat ada berkeadilan sosial. Yang kedua itu ada landasan konstitusional, yang mana landasan konstitusional ini adalah Undang-Undang tahun 1945 pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Ada unsur-unsur kebijakan ekonomi. Unsur-unsur kebijakan ekonomi ini terdiri dari 8. Yang pertama itu ada kebijakan harga dan upah. Kebijakan harga dan upah ini untuk melindungi konsumen ditetapkan harga maksimum. Terus ada tujuannya juga untuk melindungi produsen ditetapkan harga minimum. Biasanya kalau yang ditetapkan harga minimum ini diterapkan pada bidang pertanian. Selanjutnya itu ada untuk melindungi pekerja ditetapkan upah minimum atau yang biasa disebut dengan UMR. Nah, unsur yang kedua itu ada kebijakan produksi. Kebijakan produksi ini untuk mengatasi ketidakseimbangnya antara permintaan dan penawaran, maka pemerintah dapat melakukan tindakan-tindakan yang langsung mempengaruhi produksi. Unsur yang ketiga itu ada kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan ini dikenal kebijakan proteksi karena yang terdiri dari tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membatasi impor dan memajukan ekspor guna melindungi industri dari persaingan dengan industri di luar negeri. Unsur yang keempat itu ada kebijakan sosial. Kebijakan sosial ini bertujuan untuk mengurangi ketenangan yang disebabkan tidak meratanya pembagian pendapatan di antara golongan penduduk yang muncul dari kecemburuan sosial. Yang kelima itu ada kebijakan kesempatan kerja. Jika lowongan kerja baru tidak menampung semua kegiatan kerja baru, maka sebagian angkatan kerja yang baru ini akan menjadi pengangguran karena nggak semuanya gitu keterima. Jadi sebagian pasti ada yang nggak kepilih, jadi pengangguran itu karena nggak terima kerja. Nah, selanjutnya unsur yang keenam itu ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter ini bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai mata uang negara yang bersangkutan melalui penambahan ataupun pengurangan penawaran uang yang beredar. Yang selanjutnya itu ada unsur yang ketujuh, yaitu kebijakan keuangan negara dan fiskal. Kebijakan keuangan negara dan fiskal ini, keuangan berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran negara. Fiskal berkaitan dengan pajak. Kalau fiskal itu berkaitan dengan pajak. Dan yang terakhir itu ada unsur yang ke-8, yaitu kebijakan industrialisasi. Kebijakan industrialisasi ini tindakan pemerintah untuk memberikan arah kepada industri yang sudah ada dan akan didirikan. Tadi udah bahas unsur-unsur kebijakan ekonomi, sekarang masuk ke pembahasan pertumbuhan ekonomi. Sebelumnya, definisi pertumbuhan ekonomi itu apa sih? Definisi pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu panjang. Globalisasi ekonomi.
Sebelum kita membahas tentang globalisasi ekonomi, sebaiknya kita harus tahu dulu apa sih globalisasi itu. Globalisasi adalah suatu perubahan yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Biasanya faktor yang mempengaruhi ini itu berasal dari luar dan itu pun bersifat modern. Nah, faktor yang biasanya datang dari luar itu biasanya datang dari luar negeri, masuk ke dalam negeri, sehingga masyarakat akan meniru hal-hal yang datang dari luar negeri tadi. Biasanya kalau misalnya sudah datang tuh pengaruh-pengaruh dari luar negeri, itu akan berpengaruh kepada kebiasaan tradisional yang mulai sedikit demi sedikit dilupakan. Setelah tadi udah dijelaskan tentang globalisasi, sekarang masuk ke penjelasan tentang globalisasi ekonomi itu. Globalisasi ekonomi itu apa sih? Globalisasi ekonomi itu dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi itu mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga cara konsumsi. Nah, di mana suatu kesatuan yang tadi itu memiliki tujuan dalam menciptakan kawasan perdagangan yang sangat luas dan bebas, karena adanya pengaruh dari harga barang yang tidak kompetitif dengan berdasarkan pada tarif ekspor dan impor yang memiliki harga tinggi. Selanjutnya ada badan usaha milik negara yang biasa disebut dengan BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyetaraan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN adalah badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan persero atau persero, ada juga perusahaan umum atau perum. BUMN memiliki 3 jenis. Yang pertama itu ada perusahaan perseroan atau persero. Yang kedua ada perusahaan jawatan atau perjan. Yang ketiga ada perusahaan umum yang biasa disebut dengan perum. Selanjutnya kita membahas tentang sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi Pancasila itu adalah suatu bentuk yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, tentunya dengan landasan kekeluargaan dan juga gotong royong. Beberapa negara tertentu selalu menerapkan sistem ekonomi yang memang sudah sesuai dengan filosofi hidup di negara itu. Pun sama halnya dengan Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila akan memberikan ruang kebebasan pada seluruh warga negaranya agar bisa berusaha atau membangun usaha perekonomian dengan adanya batasan dan berbagai syarat yang sebelumnya sudah ditentukan. Ini akan membahas tentang koperasi. Pertama, koperasi itu apa sih? Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Secara umum, koperasi itu dapat diartikan sebagai badan usaha yang dimiliki serta dikelola para anggota. Selanjutnya akan membahas tentang ekonomi kreatif. Apa sih ekonomi kreatif itu? Ekonomi kreatif di dalam buku Ekonomi dan Bisnis Indonesia tahun 2020 menjelaskan bahwa ekonomi kreatif itu merupakan proses penciptaan kegiatan produksi dan distribusi barang serta jasa yang dalam prosesnya membutuhkan kreativitas dan kemampuan intelektual. Dalam hal ini, kreativitas memang sangat dibutuhkan dalam konsep ekonomi kreatif.
Kreativitas tidak hanya terbatas dalam hal penciptaan produk saja, tetapi termasuk penggunaan bahan baku dan inovasi teknologi. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.